Halo teman-teman kolektor saham, bertemu kembali dengan saya di sini. Kali ini kita akan bahas BTPS, di mana ketika Senin kemarin anjlok ketika adanya demonstrasi pada hari sebelumnya ya. Saya sempat serok di harga bawah, walaupun tidak terlalu di bawah ya. Kita akan bahas sedikit tentang BTPS, apa yang membuat saya tertarik gitu ya. Yang pertama ada arus dana asingnya didukung oleh aksi korporasi, di mana buyback dimulai tanggal 11 Juni lalu dan akan berakhir tanggal 9 pada bulan ini ya. Itu artinya beberapa hari lagi, atau bisa kita katakan ini adalah minggu terakhir buybacknya. Tapi apakah dana buyback sudah habis atau belum ya, kita tunggu nanti laporan resminya. Kita lihat chart dulu secara jangka panjang. Masa lalunya ini adalah bearish yang begitu lama, dari mulai COVID sempat turun pada tahun 2021 pada bulan Agustus, lalu sempat naik selama setahun 2021 pada akhir tahun ya, ini 2021 Agustus sampai akhir tahun, lalu melanjutkan penurunan kembali karena tidak dapat menembus harga tertinggi 2020, terus harga tidak kunjung naik hingga pada akhirnya 2024, tepatnya bulan November, entah si distributornya habis barang ataupun bagaimana, bisa jadi juga penjualnya sudah mulai stabil dan pembeliannya sudah mulai kuat. Ya, harga mulai sideways. Sebenarnya di sini cukup menarik, tapi masih terlalu beresiko. Dan ketika harga mulai memantul dan break di atas 1200, 1300 sampai 1400 ya. Itu secara secara teknikal mungkin sudah konfirmasi ini patah tren, dan ya walaupun belum tentu akan bullish kencang juga, tapi setidaknya tren bearishnya sudah selesai begitu ya. Lalu kita lihat dari data broker sejak kita coba dari November 2021 lah ya. Hari ini belum selesai, bursa masih berjalan, di mana harga masih tertahan. Ya masih segitu-segitu saja. Kita lihat dari November 2021 awal bulan lah ya. Nah, kita bisa lihat di sini YP, OD dan PD menjadi top 3 buyernya, dan di sisi penjual yaitu ada ZP, KZ. Ya intinya masih lebih banyak penjualan dibanding pembelian ya, seperti yang digambarkan oleh chart. Lalu ada DP, di mana DP ini pada akhirnya sampai saat ini yang masih membuat harga tertahan. Lalu kita coba lihat dari mulai November 2024 di mana harga mulai sideways. November 2024 ya. Nah, OD sekali lagi masih menjadi holder yang cukup kuat karena panjang menahan floating loss. Lalu ada BB, CC, AK ya. AK cukup keluar masuk juga, sempat cut loss atau sempat keluar juga gitu ya. Nah, di sisi penjual terlihat retail seperti XL, XC itu mulai tidak betah di akhir bearishnya ya. Jadi menjual cukup lumayan, XL 32 miliar dan XC 26 miliar. Lalu top sellernya yaitu YP sebanyak 95 miliar. Nah, di sini sudah mulai nampak perbedaannya ya dibanding tadi, range yang lebih panjang dari 2021
di mana penjualan begitu dominan, tidak mampu diserap oleh para pembeli. Namun di sini sudah mulai berpindah dominan ke sisi kiri, sisi pembeli ya, di mana OD secara keseluruhan masih memegang 119 miliar, masih tidak banyak perubahan. KIP-nya 106 miliar BB, CC 81 miliar, dan AK ya ini semuanya hampir investor asing, karena di sini investor lokalnya sebenarnya sudah sejak 2022 akhir itu sudah mulai banyak yang cut loss karena nggak tahan. Jadi kita di sini lebih bijak untuk fokus ke investor asing. Nah di sini ya. Nah di sini DP mulai menjadi seller, namun tidak menjual sekaligus. Di sini kita perhatikan ada 48 miliar dijual DP ya. Kenapa perhatian saya fokuskan ke DP? Karena setelah saya cek dari beberapa waktu, bahkan sejak mulai sideways, semua sellernya sudah habis barang, hanya menyisakan DP saat ini. Kita coba cek setelah dia mantul ya di Mei 2025. 2025 Mei ya, DP menjadi top seller dan BK masih ada barang juga ya, 18. Tapi kemarin BK sudah sempat masuk di awal September atau di akhir Agustus gitu ya. Jadi saya sudah cek kemarin berulang kali bahwa hanya DP yang masih sisa barang, dan saya sempat hitung kemarin dengan penjualan terakhir 3 miliar terakhir ya, tanggal 2 kemarin, DP itu hanya tersisa sekitar 10 miliar atau 68 ribu lot di harga sekarang ya. Jadi ketika teman-teman kemarin melihat atau memperhatikan order booknya ya, itu kemarin selalu di reject di 1490, habis diisi terus-terusan ya. Dan kemarin sempat lumayan, itu value-nya sekitar hampir 100 M kalau nggak salah, 90-an gitu ya. Dan itu juga yang membuat saya standby di BTPS ini, karena seperti yang sudah saya tandai. Jadi ini bukan murni teknikal ya, ini hanya tanda-tanda yang membantu saya untuk membuat keputusan ke depannya. Ini di 1490 sudah saya tandai, jadi kemarin hampir menembus tapi gagal, itu ya candle kedua yang terakhir. Jadi goalsnya atau targetnya, jika harga menembus ke 1490 ya mungkin di situ AVG-nya si DP ya, itu ada kemungkinan bahwa barang si DP habis dan mungkin harga akan menembus target kedua yaitu 1600. Kenapa 1600? Karena di sini menyisakan gap. Waktu itu saya lupa juga ada kejadian apa, entah dividen atau apa gitu ya. Jadi ini adalah gap. Mana tadi ya? Itulah pokoknya sudah saya urut ke 2021. Dan yang merah ini adalah AVG saya ketika harga jatuh kemarin. Saya sempat beli dengan AVG akhir di 14.15 ini ya. Jadi saya masih memiliki ruang safety-nya, yaitu sekitar tersisa ya 3%, 4% lah mungkin ya. Nah sekarang udah sisa 2,8%. Nah jadi selama bertahan di atas ini MA20 yang garis merah itu, selama bertahan di atas MA20 ya saya mungkin akan masih keep atau masih hold, dengan stop loss saya pasang di harga pembelian saya supaya mengurangi risiko.
Dan sambil menunggu barangnya DP habis, ya mungkin saya tidak akan menambah dulu. Ya mungkin paling dekat saya akan menambah ketika harga sudah break dan terasa tidak ada perlawanan dari sisi penjual, itu di atas 14.90 ya. Dan untuk target jangka panjang ya tentu saja setelah bearish yang cukup lama, tentu harganya cukup bertingkat untuk target atas ya. Jadi intinya permasalahan sekarang adalah DP masih punya barang dan belum habis, dan secara psikologis kemungkinan DP memang akan menjual habis barangnya, namun tidak akan menjual di harga rendah karena mungkin ya ada sentimen buyback ini, dan beberapa broker lain juga sudah terlanjur akumulasi ya. Jadi mau tidak mau harus menghadapi DP yang sudah menunggu di 14.90. Ya itu urusan big money lah ya, kita nunggu aja. Dan satu hal lagi yang kemarin mulai agak mengganggu ya, di 2 hari awal September ini CC mulai berpindah ya, walaupun hanya kecil ya, menjadi penjual. Dari sebelumnya CC bersama OD itu mengakumulasi saham ini cukup masif, dan juga ZP kemarin tidak terlihat di tanggal 2 untuk akumulasi lagi ya, mungkin gak sanggup dengan buangan si DP ya. Nah CC ini salah satu perhatian, jika nanti sampai beberapa hari ke depan masih buang barang, ya tentu itu akan menjadi beban baru, di mana beban DP saja sudah kewalahan. Ini beberapa broker yang menghadapi ya, mulai dari ZPO, DBK, juga dari kemarin sempat AK yang ngehajar tapi barangnya juga belum habis. Ya kita lihat nanti. Intinya selama harga bertahan di atas 14.50 maaf, itu masih oke menurut saya. Dan juga nanti patut ditunggu ketika akhir ketika akhir masa buybacknya, biasanya itu muncul harga rata-rata di buybacknya itu hampir 1 triliun kemarin ya, 927 miliar. Biasanya harga akan turun dulu, tapi ini nggak selalu ya. Jika sudah gapnya terlalu jauh ya harga nggak akan turun mendekati AVG tersebut. Untuk fundamental ya nggak usah diragukan karena BTPS ini membaik, bahkan ketika ekonomi melambat dan ketika bank-bank besar lain mengalami penurunan kinerja. Sebelum buyback selesai saja, EPS Q2 dari BTPS ini sudah bagus ya, naik dari kuartal sebelumnya, bahkan naik dari kuartal 2 pada tahun lalu gitu ya. Nah saya memprediksi bahwa di Q3 nanti itu akan menjadi lebih baik lagi, karena selain memang kinerjanya yang sedang membaik, didukung dan ditambah oleh berkurangnya saham beredar, tentu akan menjadikan EPS sedikit lebih tinggi. Prediksi dari manajemen bahwa EPS akhir nanti akan di atas 150 ya, antara 158 sampai ke 168 begitu ya. Ya doakan saja semoga semuanya lebih baik lagi, dan juga nanti di akhir bulan ini akan ada pemangkasan suku bunga, dan tentu itu menjadi sentimen positif bagi emiten-emiten perbankan keseluruhan ya. Nah jadi banyak calon-calon sentimen yang positif untuk BTPS ke depannya. Yaitu yang saya sebutkan tadi ya, suku bunga, ada juga laporan Q3 yang sudah hampir pasti bagus. Lalu untuk sisi arus brokernya itu DP kemungkinan sebentar lagi juga habis barang ya. Ya sekali lagi ini hanyalah
sharing saya, di mana saya membeli sedikit BTPS ini untuk spekulasi ya, karena ini hanya saya jadikan swing dan bukan invest jangka panjang, karena fokus saya tetap yang terdekat yaitu adalah IPO. Dan ya masih dengan kemungkinan yang ada lah ya, entah dengan mungkin saya dapat dana tambahan baru untuk IPO, jadi saya tidak perlu menjual BTPS, dan mana tahu BTPS juga menyentuh 2000-nya lebih cepat daripada perkiraan saya, ya bisa saja saya hold lebih lama dari target saat ini BTPS-nya. Intinya jika harga jatuh di bawah 14.15 di harga pembelian saya akan lepas. Dan ya jadikan ini sebagai referensi saja. Jadi saya tidak bisa disalahkan jika analisa saya salah. Dianalisa ulang saja bagi teman-teman yang juga agak menarik dengan saham ini. Apalagi ya, jika teman-teman sudah ada bahkan di harga lebih rendah ya, mungkin 1000 atau 900 gitu ya, silakan berkomentar. Saya akan dengan senang hati membahasnya di kolom komentar. Cukup ya untuk teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.